Masih basah dalam ingatan kita bagaimana kaum buruh melakukan aksi besar-besaran untuk melakukan penolakan terhadap PHK ketika resesi ekonomi global terjadi. Seruan itu disampaikan tidak hanya melalui pernyataan, tapi juga dengan melakukan aksi di jalanan. Seruan itu disampaikan tidak hanya di ruang-ruang media sosial, tapi juga ke publik, tapi juga ke pejabat pemerintahan untuk memastikan agar ada tindak lanjut yang tegas, yang konkret untuk memastikan agar proteksi atau perlindungan terhadap tenaga kerja itu diperlukan. Tetapi kemudian kabar itu seperti mengguncang dunia ketenagakerjaan, disampaikan oleh juru bicara Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indasari, yang menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan dialog dengan pelaku usaha yang telah menyampaikan permintaan relaksasi terkait pengurangan jam kerja dengan konsep no work no pay. Saat ini karyawan yang dirumahkan tanpa dibayar 4.000 orang, merumahkan dengan upah dibayar separuh 20.200 orang, dan PHK 334 orang. Setidaknya itulah data yang bisa kita lihat dari CNBC Indonesia. Ini sesuatu yang sangat mengejutkan begitu ya, bagaimana kemudian ada orang dirumahkan sebanyak 4.000 orang dan mereka kemudian tidak dibayar upahnya. Ini artinya sebenarnya membunuh secara perlahan. Buruh yang dia andalkan kesehariannya adalah upah. Buruh yang diharapkan, yang digadang-gadang tiap bulan adalah upah. Karena dengan upah itulah kemudian mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana mungkin ketika kemudian seorang buruh dirumahkan kemudian tanpa mendapatkan upah? Apalagi kemudian tidak ada kepastian sampai berapa lama dia dirumahkan. Kalau di PHK jelas, dia diputuskan hubungan kerjanya dan kemudian diberikan pesangon. Artinya ada modal bagi buruh yang kehilangan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya. Walaupun tentu saja kita menolak soal PHK. Tetapi bagaimana dengan dirumahkan? Dia dirumahkan, kemudian tanpa ada kepastian sampai kapan perumahan itu dilakukan, dan kemudian tidak mendapatkan upah. Ini kan benar-benar sesuatu yang tragis. Ibaratnya membunuh secara perlahan-lahan kaum buruh. Dan tidak hanya Dita Indasari yang mengatakan seperti itu. Ketua Umum API, Jemi Kartiwasastra Atmaja, mengatakan ada beberapa pabrik yang sudah meliburkan Sabtu Minggu. Ada juga yang kini hanya kerja 4-5 hari seminggu, hingga mematikan 1 hingga 2 lini produksinya. Hal ini juga berimbas kepada 45.000 orang buruh industri TPT. TPT ini adalah tekstil dan produk tekstil yang sudah dirumahkan hingga saat ini. Jauh lebih besar lagi kalau tadi Dita Indasari mengatakan hanya sekitar 4.000-an dan kemudian 20.200-an orang begitu ya, yang dirumahkan, baik yang tidak dibayarkan upahnya maupun yang upahnya hanya dibayarkan setengah. Tapi kemudian data ini jauh lebih besar lagi. Dikatakan 45.000 buruh yang sudah dirumahkan. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar begitu. Seperti yang saya katakan tadi, kata-kata dirumahkan itu adalah kata-kata yang menakutkan bagi buruh. Apalagi kalau kemudian dirumahkan tanpa diikuti dengan upah. Dan itu juga membuat kaum buruh seperti tersandra begitu ya. Dia akan mencari pekerjaan lain kemudian gampang, karena takut ketika dia mencari pekerjaan lain kemudian dipermasalahkan karena dia masih terikat dengan perusahaan yang lama. Tapi kemudian kalau dia tidak mencari pekerjaan yang lain, maka dia tidak mendapatkan pendapatan. Dan itu artinya tidak hanya membunuh secara perlahan, tetapi juga seperti menggantung nasib dari para buruh. Data lain datang dari Jawa Barat, yang ini pemberitaan di Pikiran Rakyat, yang menyebutkan bahwa 43.000 karyawan kena gelombang PHK di Jawa Barat per September 2022. Disampaikan dalam berita itu, gelombang PHK dalam beberapa tahun ke belakang di Jawa Barat cukup mengkhawatirkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 43.567 karyawan di Jawa Barat menjadi korban PHK, 87 perusahaan hingga 29 September 2022. Jumlah tersebut merupakan akumulasi PHK selama pandemi hingga hadirnya perang Ukraina dan Rusia yang menambah pukulan bagi pelaku industri di Jawa Barat. 3 berita tadi, baik pernyataan dari Dita Indasari, kemudian pernyataan dari Ketua Umum API, dan kemudian pernyataan dari Disnaker Jawa Barat, itu menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh gerakan buruh terkait dengan ancaman PHK menjelang resesi global ini bukan lagi sesuatu yang hanya sekedar wacana, bukan lagi sesuatu yang hanya hantu-hantu yang menakutkan tapi tidak jelas wujudnya, tetapi sudah ada di depan mata, sudah disebutkan oleh pejabat terkait, sudah disebutkan oleh kalangan pengusaha, bahkan sudah ada data-data yang disampaikan. Kita bisa bayangkan dalam kondisi seperti ini, ketika resesi global belum terjadi, kita masih berada di 2022, belum masuk ke 2023 yang dikatakan tahun kegelapan itu sudah sedemikian menakutkan bagi kaum buruh.
Apalagi kalau kemudian kita masuk dalam resesi global. Apa yang bisa kita harapkan dengan kondisi seperti itu? Manakala kita juga masih belum melihat adanya proteksi atau perlindungan yang jelas dari pemerintah terhadap kaum buruh. Banyak orang yang ketika gerakan buruh melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak PHK ketika resesi global terjadi, itu yang mengatakan bahwa buruh mau enaknya sendiri. Bagaimana bisa perusahaan-perusahaan yang sedang dalam kondisi sulit kemudian dipaksa untuk tidak melakukan PHK? Bagi buruh ini bukan soal enaknya sendiri, ini soal bagaimana kesulitan itu ditanggung secara bersama-sama, dihadapi secara bersama-sama. Berulang kali saya mengatakan bahwa buruh tidak dijadikan tumbal dalam resesi. Kalau kemudian ada kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah untuk memastikan agar dunia usaha tetap bisa eksis, tetap bisa bertahan, ada semacam kompensasi yang diberikan kepada mereka, maka pada saat yang sama kan juga hal yang wajar kalau kemudian buruh juga meminta hal itu. Tahun lalu misalnya ketika pandemi sedang terjadi ada kompensasi atau subsidi upah yang diberikan kepada buruh ketika perusahaan-perusahaan kesulitan untuk membayar gaji begitu. Maka hal yang sama juga bisa dilakukan dalam kondisi yang sekarang, di mana ketika ekonomi global terjadi, resesi di ambang mata begitu, kenapa enggak perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk membayar upah buruh itu juga disubsidi atau diberikan bantuan kepada buruh dengan catatan tidak ada PHK begitu. Nah, hal yang lain yang juga perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingatkan kembali adalah berkaca atau belajar dari ketika pandemi kemarin, itu ada semacam kebijakan begitu yang seolah-olah membolehkan bagi pengusaha untuk merumahkan buruhnya tanpa membayar gaji. Dan ini kita tidak mau terulang lagi hal yang seperti itu. Apalagi kalau kemudian kebijakan itu seperti di-endorse begitu dari pusat, dan itu menjadi semacam legalitas atau menjadi semacam penguat bagi perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merumahkan karyawan tanpa membayarkan upahnya.